Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga GPD Elsade Magelang, dimanapun Bapak Ibu berada. Kembali hari ini, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari surat 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 1 sampai yang keempat. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 1 sampai yang keempat, saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema nasihat bagi penatua. Nasihat bagi penatua. Di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa aku menasihatkan para penatua. Rasul Petrus memberikan nasihat kepada para penatua. Rasul Petrus memberikan bimbingan, memberikan pengarahan-pengarahan kepada para penatua. Siapakah penatua itu? Di dalam kamus Alkitab, khususnya di dalam kamus kecil, penatua kadang-kadang disebut juga tua-tua jemaat. Penatua merupakan para pemimpin yang bertanggung jawab atas kehidupan jemaat. Jadi di dalam kamus kecil, kamus Alkitab dikatakan bahwa penatua merupakan para pemimpin yang bertanggung jawab atas kehidupan jemaat. Jadi penatua ini bisa pelayan hamba Tuhan, gembala sidang. Penatua itu juga para pemimpin di jemaat itu para majelis. Penatua ini juga bisa diartikan sebagai para pengurus yang ada di gereja, di mana para pengurus majelis jemaat mereka mengatur, mereka memimpin jemaat Tuhan yang ada di gereja tersebut. Dan Rasul Petrus memberikan pengarahan, nasihat kepada para penatua, kepada para pemimpin gereja, kepada para majelis, kepada para pengurus, dan bahkan para pelayan. Dalam memberikan nasihat, Rasul Petrus berkata kepada mereka di dalam ayat yang pertama dikatakan, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua. Jadi di dalam memberikan nasihat, Rasul Petrus menempatkan dirinya bukan sebagai pemimpin dari penatua itu. Rasul Petrus bukan menempatkan dirinya sebagai ketua, tetapi dia berkata, aku sebagai teman penatua. Artinya bahwa Rasul Petrus mensejajarkan dirinya dengan para penatua yang lain. Rasul Petrus mensejajarkan dirinya dengan para pelayan yang lain. Dan dengan mensejajarkan dirinya dengan para pelayan yang lain, dengan para penatua, Rasul Petrus bukan hanya memerintahkan,
bukan hanya memberikan pengarahan, bukan hanya memberikan nasihat, tetapi dia juga harus melakukan apa yang dia sampaikan. Rasul Petrus harus melakukan apa yang dia nasihatkan, karena dia mensejajarkan dirinya dengan para penatua, para pelayan yang lain. Yang selanjutnya dikatakan bahwa aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus. Rasul Petrus juga mengatakan bahwa dia sebagai saksi penderitaan Kristus. Saksi artinya bahwa ketika Kristus menderita, Rasul Petrus melihat secara langsung, mendengar secara langsung peristiwa kejadian tersebut. Bahkan Rasul Petrus juga ada di tempat itu. Ketika Kristus menderita, Rasul Petrus melihat secara langsung, mendengar, dan ada di tempat itu. Memang kalau kita belajar dari firman Tuhan, ketika Yesus ditangkap, Petrus ada di sana. Bahkan Petrus mengambil pedang dan memutus telinga Malkus. Ketika Yesus ditangkap, murid-murid lari. Petrus juga lari, tetapi Petrus mengikuti dari jauh. Sehingga kita membaca Petrus sampai menyangkal Yesus 3 kali. Ada orang-orang yang berkata, ini salah satu muridnya. Dilihat dari logat bahasanya. Tapi Petrus menyangkal karena Petrus mengikuti dari jauh. Petrus melihat penderitaan Kristus. Petrus mendengar dan Petrus juga ada di tempat itu. Sekalipun dari jauh. Dan dalam memberikan nasihat, Rasul Petrus membimbing para penatua. Dan isi nasihatnya yang pertama dalam ayat yang kedua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jadi para penatua, para pengurus gereja, para pemimpin gereja, para majelis harus melayani, bukan dilayani. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Disuruh menggembalakan, disuruh melayani, disuruh memelihara, disuruh menjaga, disuruh mengatur, mengurus kawanan domba Allah yang Tuhan percayakan. Jadi penatua, pengurus, majelis jemaat bukan untuk dilayani, tetapi harus melayani jemaat yang ada. Dan itu sudah Kristus teladankan di dalam hidupnya. Dalam Injil Markus 10 ayat yang ke-45, Tuhan katakan bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi mari para penatua, para pengurus gereja, kita ada untuk melayani jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan. Bukan untuk dilayani. Yang kedua, nasihat yang kedua dikatakan dalam ayat yang kedua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam kita melayani, menggembalakan jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan, jangan karena terpaksa, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Biarlah kita melayani dengan sukarela, kita melayani dengan segenap hati kita, melayani dengan sukacita, bukan karena terpaksa, bukan karena ini tugas, karena tugas sehingga harus kita lakukan. Tapi marilah kita melayani dengan sukarela, dengan sukacita, karena kita melayani Tuhan. Isi nasihat yang ketiga, masih di dalam ayat yang kedua, dikatakan, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jadi melayani bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Mencari bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, tetapi melayani dengan pengabdian diri. Mengabdi kepada Tuhan.
pengabdian itu tidak memperhitungkan untung dan rugi. Itu pengabdian. Dan ketika kita melayani Tuhan, jangan menghitung untung dan rugi. Jangan mencari keuntungan, tetapi kita melayani dengan pengabdian diri. Contoh dari pengabdian diri, di Yogyakarta ada keraton. Itu ada abdi dalem, prajurit keraton. Mereka mengabdi kepada raja yang ada di Jogja, Hamengkubuwono. Mereka mengabdi. Saya pernah membaca beritanya beberapa tahun yang lalu, gaji mereka 1 bulan 100.000. Kalau untuk hidup tentunya nggak akan cukup. Tetapi mereka mengabdi kepada raja yang ada di Jogja. Apa yang dikatakan raja, mereka taat melakukannya. Bahkan mereka bangga bisa mengabdi kepada raja yang ada di Jogja, Keraton Jogja. Terlebih lagi kita mengabdi kepada raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita melayani, kita mengabdi kepada Tuhan, jangan memikirkan keuntungan diri sendiri. Tapi kita mau melayani dengan pengabdian diri. Dan yang keempat, di dalam ayat yang ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Melayani bukan memerintah. Sekali lagi, melayani bukan memerintah, tetapi menjadi teladan. Itu yang dinasihatkan oleh Rasul Petrus kepada para penatua, kepada pemimpin gereja, pelayan gereja. Ketika kita melayani bukan memerintah jemaat, kamu sana, kamu ini, kamu itu, bukan. Tetapi menjadi teladan. Teladan yang baik bagi jemaat. Soal kedisiplinan dalam ibadah menjadi teladan. Soal kekudusan menjadi teladan. Soal hidup keseharian menjadi teladan. Dalam perkataan menjadi teladan. Jadi melayani bukan memerintah, tetapi menjadi teladan. Puji Tuhan. Dan ayat yang keempat, maka ketika Gembala Agung datang, Yesus Kristus datang, ketika kita melayani dengan setia, melayani dengan baik, maka Dia menyediakan upah, yaitu mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu kepada kita. Di Tuhan minta pertanggungjawaban dari kita. Ketika kita melayani dengan baik, kita akan mendapat mahkota kemuliaan yang tidak akan layu. Terima kasih. Biarlah kita mau melayani, ini merupakan kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, untuk kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, Raja di atas segala Raja, dan juga untuk jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan. Kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat kepercayaan yang Kau beri bagi kami, untuk kami menjadi pelayan-pelayan-Mu. Berikan kepada kami hati yang rela melayani Engkau, hati yang mengasihi Engkau, mengasihi jemaat-Mu, sehingga ketika kami melayani bukan mencari keuntungan pribadi, tapi kami melayani untuk mengabdikan diri kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh umat-umat-Mu, berkati seluruh pelayan-Mu dimanapun mereka berada. Berikan hati yang mengasihi kepada kami Tuhan. Berikan hati yang taat Tuhan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.